Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada. Hari ini kita ada di stand pameran dalam merayakan Bulan Merdeka Belajar, memperingati Hari Pendidikan Nasional di Benteng Rotterdam tanggal 16 sampai 18 Mei 2024. Hari ini kita bersama dengan Ibu Inan dari SD Bina Kasih Makassar, yang dimana beliau adalah salah satu sekolah yang ikut dalam program sekolah penggerak. Nah, selamat siang Ibu Inan. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Sehat. Oke. Nah, jadi Ibu Inan ini boleh diceritakan sih Bu terkait dengan keterlibatan Ibu Inan di dalam program sekolah penggerak sejak awal hingga akhirnya saat ini Ibu Inan masuk dalam PSP angkatan keberapa seperti itu Bu? Oh ya, baik, terima kasih Pak. Sekolah kami SD Bina Kasih itu termasuk sekolah yang dibilang baru. Tahun ini baru menginjak 10 tahun, masuk 10 tahun. Ya, baru tahun ke-10, tapi puji syukurnya pada tahun 2022 lulus sebagai sekolah penggerak angkatan kedua, dan sampai saat ini banyak sekali positifnya kami dapat dari program sekolah penggerak ini. Yang pertama, kami betul-betul dibimbing, dibina, dibekali luar biasa, sehingga sampai saat ini pun apa yang menjadi fokus utama dalam program sekolah penggerak itu bisa kami implementasikan ke sekolah. Beda dengan yang lalu-lalu mungkin ya, selain cara mengajar guru yang kita ubah, tentunya yang perlu diubah pertama kali adalah mindsetnya. Pola berpikir, iya, mindsetnya, betul. Nah, terus Bu, berbicara mengenai program sekolah penggerak, kan tentunya ada program-program yang kita akan lakukan di sekolah untuk bagaimana mendukung implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Apa aja sih Bu yang bisa diceritakan pada siang hari ini? Iya, sesuai mungkin dengan visi kami, yaitu kolaboratif ya, ini ya, terwujudnya peserta didik yang bertumbuh dalam kasih, kolaboratif dan berkebinekaan global. Sebagai sekolah yang berbasis agama, tentunya mengarah ke situ yang pertama. Kemudian kolaboratif. Nah, kolaboratif ini betul-betul kami laksanakan bagaimana untuk berkolaborasi dengan beberapa pihak, dengan orang tua, dengan mitra di luar sekolah, dengan komunitas-komunitas dan sekolah-sekolah yang lain. Kemudian berkebinekaan globalnya, saya pernah Pak dalam kelas siswa bilang begini, Miss, kami tidak pernah diajarkan mengenai toleransi, karena memang yang sekolah pada dasarnya berbasis agama yang hanya mono di situ, sehingga mereka mungkin kurang merasa bahwa ternyata banyak loh perbedaan-perbedaan yang perlu kita hargai di luar sana, baik suku, budaya, agama, apalagi seperti itu, sehingga kami merupakan satu tujuan yang luar biasa juga untuk kami capai, yang berkebinekaan global, supaya anak-anak merasa bahwa oh iya, ternyata banyak sekali kebinekaan yang perlu kita hargai, seperti itu. Nah, kan Ibu tadi menyampaikan bahwa Ibu Inan ini adalah kepala sekolah yang tergabung dalam PSP angkatan kedua. Nah, berarti ini adalah tahun kedua Bu ya? Tahun kedua pelaksanaan sekolah penggerak di sekolah SD Bina Kasih Makassar. Nah, kira-kira dari program-program yang dilaksanakan itu seperti apa aja Bu untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka ini? Karena kan tentu ini kan kita beralih kan Bu dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka sebagai pelaksana sekolah penggerak kan Bu ya? Berangkat dari keresahan atau masalah-masalah yang ada, apalagi yang kami analisis rapor pendidikan kami, bahwa memang yang agak sedikit menurun itu di bagian kebinekaan. Ya, iklim kebinekaan. Nah, disitulah kami menyusun program bagaimana supaya masalah ini bisa terselesaikan. Kami ada program sekolah bebas perundungan. Nah, itu sudah ada timnya kami bentuk dari guru. Kemudian kami juga libatkan siswa bagaimana mengampanyekan itu dalam bentuk video dan gambar-gambar, sehingga di sekolah itu kayak akan kampanye yang anti bully. Seperti itu. Kemudian lanjutan daripada itu kami adakan Friendship Day. Nah, seperti apa itu Bu model kegiatan? Ya, Friendship Day ini kita buat satu kegiatan yang anak-anak itu live in di sekolah 1 malam.
Jadi bermalam konsepnya? Iya, bermalam. Konsepnya bermalam di sekolah satu malam. Setelah kita rancang kegiatan-kegiatan yang betul-betul buat anak-anak ini semakin kenal dengan temannya. Membawa keakraban sehingga tanpa secara langsung pun itu sudah membentuk sebuah ini ya, supaya anti bullying lah seperti itu. Jadi rasa memilikinya itu sama besar tuh ya, membangun hal itu ya, betul. Beda ketika mereka bermain di sekolah dengan kita mengadakan kegiatan seperti itu. Itu kita konsep memang, Budi. Iya, di konsep memang. Bagi lanjutan dari selain itu Bu, apalagi program selain dari membuat program anti bully, kemudian prinsip apa tadi Bu? Prinsip Day. Prinsip Day, kemudian ada lagi tidak Bu yang mendukung kegiatan itu? Saat menjadi praktik baik ya, seperti itu. Saat ini kami sudah menyusun dokumennya untuk kelas kolaborasi dengan orang tua, karena selama ini kan kelas kolaborasi dengan orang tua yang kami bangun itu hanya dalam bentuk orang tua sebagai narasumber di berbagai kegiatan, kemudian kita bermain bersama orang tua. Tapi ini kami sudah susun dokumennya untuk diterapkan nanti di tahun ajaran baru, bagaimana orang tua menjadi volunteer untuk terlibat langsung dalam kelas, untuk mengajar langsung dalam kelas. Nah, itu kita sudah buat jadwalnya nanti. Ini bagus sekali, berarti ceritanya orang tua jadi guru tamu Bu ya? Iya, betul. Jadi dia mungkin kuasai biologi, dia ngajar biologi. Iya. Kan ini SD Bu ya? Iya, SD. IPA, kemudian IPS Bu. Iya, kita buat form kepada orang tua, kita sebarkan ke orang tuanya mau minggu keberapa untuk mata pelajaran apa, itu orang tua sendiri yang tentukan. Berarti sudah disusun Bu bagaimana? Iya kan, iya kami sudah membicarakan itu. Selain itu apa lagi kira-kira yang bisa menjadi praktik baik bagi teman-teman SD di Makassar? Di kurikulum Merdeka kan ini bahasa Inggris sudah menjadi ini ya. Betul. Bahasa Inggris sudah masuk dalam mata pelajaran. Iya, sudah masuk dalam mata pelajaran, sehingga menurut saya bahasa Inggris sangat penting karena sudah dimasukkan ke dalam pelajaran. Nah, oleh sebab itu kami mau kembangkan bahasa Inggrisnya anak-anak. Selama ini kan memang ada subjek bahasa Inggris di sekolah. Hanya saja kita mau kembangkan, kita sudah susun juga untuk bahasa Inggris ini dijadikan sebagai English Day. Jadi ada satu hari khusus nanti yang kami gunakan anak-anak berbahasa Inggris. Kemudian lanjutnya dari itu kita susun juga English Camp-nya keluar. Jadi sudah terbiasa. Kita buatkan campnya seperti itu. Biasa. Nah, ini banyak sekali yang kita dapatkan terkait dengan bagaimana sih program sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka, yang dimana melibatkan murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, kemudian bagaimana kita menyikapi hal-hal yang terjadi seperti bully, kemudian bagaimana kita membuat supaya pengetahuan anak-anak itu akan merujuk kepada visi dari SD Binakasi Makassar. Betul sekali Bu. Nah, setelah ini bukan di sekolah kan ada kurikulum Merdeka yang dimana ada proyek yang dilakukan. Nah, bisa diceritakan Bu, proyek apa saja yang sudah dilakukan oleh SD Binakasi Makassar? Iya, kalau kita di sana fase A, fase B, fase C itu kita menggunakan ada 3 fase kita angkat tema yang berbeda. Kemarin di fase A itu gaya hidup berkelanjutan, jadi mereka mengolah kulit-kulit dari buah-buahan itu menjadi pupuk, kemudian menanam pohon. Kemudian di fase berikutnya itu kearifan lokal yang mereka fase B mereka mengangkat kearifan lokal, mereka membuat aksesoris, kemudian mereka buat semacam fashion show untuk mempertontonkan apa yang telah mereka buat. Sementara di fase C ini untuk kelas 5 kelas 6 ini salah satu kita jelaskan, kan ada 2 produk. Kelas 5 kelas 6 fase C itu mengangkat tema teknologi dan rekayasa dan teknologi. Sebenarnya ini Pak ada rangkaiannya, mereka buat perangkap nyamuk karena sekali lagi berangkat dari keresahan bahwa waktu musim-musim hujan itu banyak sekali nyamuk, makanya kita angkat ini. Ini adalah salah satu produknya, ini dalam bentuk spraynya. Ini lotionnya. Tapi sama-sama fungsinya Bu? Sama fungsinya, anti nyamuk. Yang suka lotion silakan. Ini bisa kalau kita menggunakan ini terbuat dari bahan-bahan alami. Jadi harumnya juga harum bahan-bahan alami, jadi segar sekali. Coba. Harum enggak? Ini kayak ada aroma karbonnya Bu Ibu, ada kayak cengkeh, betul. Serai.
Ya, harum sekali. Banyak kayaknya Iya. sekali Bu. Jadi ini dijamin halal ya karena terbuat dari bahan-bahan dijamin alami. halal. Ya, cuman masa expirednya tidak lama, jadi hanya sekitar 2 Karena sampai kan di 3 herbal, minggu. kan? Ya, dia herbal seperti itu. Sementara ini dia dalam bentuk lotionnya. Dengan bahan yang sama Bu. Ini ada tambahannya minyak zaitun. Ya, jadi ini digunakan begini saja. Jadi lebih ke cengkeh dan minyak zaitun. Iya. Ya, harum. Minyak zaitun juga terasa sih Bu. Iya. Jadi bukan palsu ya. Iya, bukan asli. Asli. Oke, luar biasa. Jadi ini adalah, jadi setiap fase di S itu kan ada 3 fase bukan? Iya, ada 3 fase. Fase A, fase B, fase C. Jadi ini produk dari fase C. Fase C. Berarti kelas 5 dan kelas 6. Iya. Nah, luar biasa Kelas 5, sekali, kelas Bu. 6. Karena kan kalau kelas 9 dan kelas 6 sudah bisa diajak berkolaborasi kan. Iya, Bu? ha. Kalau kelas 1 dan kelas 2 kan masih sifatnya suka bermain. Iya. Ya. Memang dimensi yang kita sasar di sini gotong royongnya mereka. Gotong Jadi ini royong, mereka betul. kerjakan secara berkelompok, secara kolaborasi. Nah, berarti profil pelajar Pancasilanya itu Iya. jalan Bu ya? Iya, betul. Nah, betul. Jadi selain gotong royong, kemudian juga mandirinya juga. Iya, mandirinya dapat. Bagus sekali. Jadi sehingga mendukung visi dari Iya, SD Bina Kasih Makassar. Betul. Nah Bu, terakhir sebagai closing statement dari SD Bina Kasih terkait dengan perasaannya, kesan dan pesannya selama SD Bina Kasih terlibat di dalam program sekolah penggerak. Ya. Bagaimana sih kesan dan pesannya sehingga pada sampai hari ini SD Bina Kasih juga masih luar biasa sekali mengembangkan sekolah dengan Ya. visi dan misinya dan akhirnya bisa membawa siswanya ke terjunnya peserta didik yang bertemu dalam kasih kolaboratif dan berkepentingan global. Ya, yang pertama saya mau katakan adalah saya adalah gelas kosong yang selalu siap diisi air. Ya, artinya saya mungkin secara kemampuan ya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan yang lain, tapi selalu ingin belajar, selalu ingin dibekali, selalu ingin dibina. Dan dengan adanya program sekolah penggerak ini, kami sangat bersyukur sekali karena tidak henti-hentinya kami dibekali dengan ilmu-ilmu yang luar biasa, kami dibina dengan hal-hal yang mungkin tidak pernah kami dapatkan sebelumnya. Oleh sebab itu sampai saat ini pun kita selalu berpikir apa yang saya mau buat lagi ke depannya, gebrakan apa lagi yang saya buat ke depannya, proyek apa lagi yang saya mau buat ke depannya. Jadi pikiran kita tidak berhenti sampai di situ saja, selalu ada kemajuan yang ingin kita Selalu ini. harus dibutuhkan inovasi Ya, baru, betul, ya. betul. Bukan hanya di dalam pembelajaran, tapi di luar dari itu Ya. tetap berinovasi. Iya, tentu. Nah, jadi Ibu sebagai kepala sekolah tentu harus menggerakkan semua aset yang ada. Harus. Guru, orang tua, Ya. apalagi tadi ada program orang tua sebagai guru nanti Ya. akan diajak untuk berkolaborasi. Ya. Anak-anak orang tua yang datang langsung mengajar anaknya. Iya, betul, Pak. Sekali, bukan? Iya, iya. Karena Sekali. tantangannya pasti juga akan luar biasa. Tapi Iya, iya. kita terus berinovasi Bu ya supaya Iya, iya. antara orang tua, anak, guru itu juga saling terjalin sebuah Iya. kolaborasi yang bagus Iya, sekali. iya, betul. Oke, terima kasih Iya. Bu Inan atas Sama-sama, Pak. kesempatannya. Demikian perbincangan kita dengan Ibu Inan selaku Kepala Sekolah SD Bina Kasih Makassar. Semoga menginspirasi Bapak Ibu guru semuanya khususnya di Kota Makassar. Dan kami tunggu kedatangan Bapak Ibu semuanya di pameran kami di Benteng Rotterdam untuk kegiatan pameran dalam rangka Bulan Merdeka Belajar memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 17 sampai tanggal 19 Mei 2024. Kami tunggu kedatangannya karena tema kegiatan kita adalah bergerak bersama lanjutkan Merdeka Belajar. Sampai jumpa Bapak Ibu semuanya.